kuliah itu juga harus diselesaikan Diselesaikan, karena sudah dirampungkan dimulai gitu ya. oleh diri sendiri, harus diselesaikan juga. Terserah lah gimana caranya, dibagi aja waktunya. Pasti kalau misalkan kita mau sih pasti ada jalan gitu sih. Yang penting niat dulu. Iya, Ya kan? betul. Ketemu lagi di Ngeteh bareng Suami. Kali ini kita akan ngebahas tentang mahasiswa yang gak lulus gara-gara skripsi. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang udah kita rangkum. Iya, tadi kita Ya udah kan? sempat riset beberapa artikel dan dari beberapa pengalaman kita Dari juga yang teman-teman sebelumnya dan ya. kita juga. Dan gimana hasilnya? Poin-poinnya itu Poin-poinnya apa aja? ada yang pertama menunda untuk mulai. Menunda untuk memulai. Terus yang kedua masalah administrasi. Tunggu sebentar. Menunda untuk memulai. Ini maksudnya gimana Memulai nih? mengerjakan skripsi. Oh iya, jadi mungkin Belum bingung mulai ya. berarti. Bingung mulainya dari mana Iya. gitu ya. Jadi Mungkin ditunda terus. Nah iya, itu juga beberapa mahasiswa kesulitan di situ. Mungkin kita juga sama waktu dulu ya. Iya. Yang sulit itu mungkin gini, karena pas awalnya memang agak sulit tuh nyari masalah untuk diangkat jadi suatu penelitian atau suatu skripsi gitu kan. Dari judul aja udah. Ya, memilih judul aja udah susah, apalagi kalau misalkan dosennya atau yang harus ACC judul itu agak idealis gitu ya. Misalkan kita ngajuin judul ini dibilang basi, ngajuin judul itu terlalu banyak, ngajuin judul ini itu mah nggak berkembang atau gimana. Sedangkan kan katanya kalau penelitian atau bikin skripsi itu harus sesuai passion, harus sesuai keminatan, dan harus possible juga. Nggak bisa kalau misalkan data-data rahasia yang dijadikan acuannya, terus kita nggak dapat data-datanya karena data-datanya rahasia, jadi kan nggak mungkin berhasil tuh skripsinya atau tesisnya atau penelitiannya gitu. Jadi yang sebenarnya ya kesulitannya itu mungkin di awal kita harus berpikir gimana nih caranya mencari fenomena atau masalah untuk diangkat menjadi skripsi. Dan mungkin harus punya beberapa alternatif. Jadi jangan cuma satu. Iya benar. 2, 3, 4 mungkin. Kayaknya 4 udah cukup deh. Lalu yang paling penting kita harus punya landasan-landasannya. Biasanya itu penelitian terdahulu. Iya, penelitian terdahulu itu harus ada dan harus kuat. Jadi maksudnya kalau harus ada kan cuma satu. Kalau kuat itu mungkin lebih dari 3, lebih dari 4. Nah itu diajukan sambil kita ngasih tahu bahwa ini penelitian terdahulunya. Jadi nggak ada alasan untuk ditolak seperti itu mungkin. Nah yang selanjutnya yang kedua ada masalah administrasi. Biasanya terkait biaya juga ya kali ya. Oh iya, kalau terkait biaya sih mungkin agak sulit juga ya. Ya butuh komunikasi mungkin sama orang tua untuk gimana solusinya ya. Komunikasi atau bisa dikomunikasikan juga dengan pihak terkait, pihak kampus, dengan prodi atau akademik ya. Mungkin siapa tahu bisa ada bantuan di situ. Ada kebijaksanaan lah ya. Nah terus katanya banyak juga mahasiswa yang punya kerja sampingan, makanya dia nggak mau ngerjain skripsi gitu. Oh iya, terlena gara-gara udah bisa nyari uang. Iya. Termasuk kamu juga. Nah itu termasuk saya juga sempet. Waktu itu kan udah lumayan ya pada saat itu luar biasa lah, udah bisa berpenghasilan dari pertunjukan-pertunjukan, bikin event organizer gitu ya, bikin manajemen talent, pasti nggak sedikit uangnya di situ dan udah seneng gitu. Bahkan sempat berpikir bahwa ini skip aja gitu kuliah, nggak usah dilanjutin gitu, toh udah bisa hidup dan lebih dari cukup gitu. Tapi ternyata ya enggak lah, kita harus tetap, tadi kan tujuannya kuliah keluar kota untuk apa? Untuk selesai supaya orang tua juga mungkin lebih bangga seperti itu. Ya selain kalaupun kita bisa sukses lebih dulu sebelum selesai kuliah ya buat bangga juga, tapi tetap harus hati-hati. Karena kedepannya kita nggak tahu akan gimana, apalagi kalau misalkan bertumpunya atau berpijaknya cuma hanya dengan usaha, itu kan itu dunia usaha tuh naik turun gitu, itu harus hati-hati. Dijamin gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah usaha nggak ada masalah, bagus. Tapi tapi usahakan tetap kuliah itu juga harus diselesaikan karena sudah dimulai oleh diri sendiri, harus diselesaikan juga. Terserah lah gimana caranya, dibagi aja waktunya. Pasti kalau misalkan kita mau sih
pasti ada jalan gitu sih. Yang penting niat dulu. Iya, ya betul. Kan? Nah, selain tadi kan poin-poin yang melibatkan atau penyebabnya dari diri sendiri, ya kan. Nah, ini ada juga nih penyebabnya itu dari luar. Biasanya yang mengalami kesulitan pas bimbingan gitu. Oh iya. Jadi dosen pembimbing yang jadi agak trauma gitu kan. Salah satunya itu. Iya. Nah, itu juga suatu hambatan sih, sama kan? ya. Nah, pasti semua juga merasakan hal yang sama mungkin. Kayaknya hanya mahasiswa-mahasiswa yang beruntung aja yang bisa mendapatkan pembimbing yang selalu siap ketika kita ajakin diskusi kapan. Nah, kadang ketika kita lagi siap mau ngajak diskusi nggak dibalas-balas SMS-nya, teleponnya, WA-nya gitu. Bahkan dia kabur atau menghilang gitu ya tiba-tiba dosennya. Itu mungkin kita harus kenal atau mengenalkan diri atau mendekatkan diri secara lebih pribadi ke dosen-dosen pembimbing kita supaya beliau juga kenal sama kita. Tapi kalau misalkan dalam prosesnya ternyata tetap sulit setelah dicoba selama beberapa bulan misalkan, kalau saran saya ya lebih baik minta ganti pembimbing saja gitu. Kan itu bisa sebenarnya. Teman-teman gak usah khawatir. Tinggal mengajukan ya bisa. Iya, seingat saya SK bimbingan atau SK pembimbing itu per 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba di pertengahan ini nggak ada perkembangan atau pembimbingnya memang agak sulit dihubungi atau sakit misalkan, boleh ganti pembimbing kok, asal alasannya yang jelas gitu. Jadi nanti akan diubah pembimbingnya siapa yang lebih possible lagi. Dan mudah-mudahan setelah ganti pembimbing teman-teman bisa melanjutkan bimbingannya dan akhirnya selesai gitu tugas akhir atau skripsinya gitu. Nah, udah segitu aja ya? Iya, ada tambahan lagi. Ada lagi sih sebenarnya, satu lagi nih. Biasanya kesulitan dari diri sendiri juga. Kesulitannya itu biasa bekerja secara kelompok. Oh iya benar. Nah, akhirnya skripsi kan harus sendirian ya. Kita sadari nih, teman-teman yang kuliah kayaknya sampai saat ini dia itu banyak sekali tugas-tugas yang secara kelompok. Sebenarnya itu saya agak gimana ya sebagai dosen sekarang juga berpikir bahwa kayaknya tugas kelompok dan tugas individu itu harus seimbang. Artinya kita nanti bisa bekerja secara kelompok dan bisa juga bekerja secara individu. Kalau terlalu banyak kerja kelompok, nanti yang terjadi bisa mengerjakan secara kelompok, tapi ketika disuruh menyelesaikan proyek atau menyelesaikan penelitian atau tulisan karya ilmiah sendiri itu susah. Karena biasa berkelompok gitu ya. Berdiskusi segala macam. Sedangkan ini kan harus sendiri. Ya mungkin diskusi bisa sama teman yang lainnya, tapi teman yang lainnya juga punya proyeknya sendiri, punya tulisannya sendiri, akan agak susah seperti itu. Makanya teman-teman juga harus belajar secara individu juga. Dan lagi-lagi jangan cuma berpikir bahwa kita akan menyelesaikan semua atau menyelesaikan kuliah ini dengan secara kelompok, karena kita metodenya tidak seperti itu. Lulus harus, salah satu syaratnya itu harus ada lulus ujian, lalu sama menyelesaikan karya tulis ilmiah, dan itu tulisan Anda sendiri gitu, dan cuma bisa diskusinya sama pembimbing gitu sih paling. Soalnya ada juga beberapa orang atau dengar-dengar cerita gitu ya, IPK-nya bagus loh, 3,7, 3,8, 3,9, tapi bahkan ketika skripsi dia stop, mandek gitu, atau ada yang stres, bahkan ada yang ini juga, ada yang selesai juga keluar kuliahnya karena stres atau bahkan bisa macam-macam lah hal-hal yang tidak diinginkan. Coba teman-teman bisa googling sih sebenarnya, banyak banget di universitas-universitas bahkan yang udah terkenal cuma gara-gara skripsi dia ngapain gitu, macam-macam. Nah, makanya gitu ya. Makanya harus kuat mental juga untuk teman-teman yang udah nilainya tinggi-tinggi tuh 3,7, 3,8, IPK-nya udah luar biasa gitu ya. Yang skripsinya juga harus tetap dijalani dan berusaha untuk menyelesaikan gitu. Kan itu termasuk rangkaian perkuliahan ya, artinya yang teman-teman sudah mulai itu harus diselesaikan. Gimana pun caranya, ya coba dengan cara untuk berdiskusi dengan
dosen pembimbing atau dengan teman yang lain nggak masalah, tapi jangan berharap kayak kita lagi ngerjain kelompok. Kayak kerja kelompok nggak bisa gitu, paling ala kadarnya diskusi sama teman-teman juga gitu. Jadi tetap harus bisa bekerja secara individu selain kita memiliki kecakapan bekerja secara kelompok. Seperti itu mungkin ya. Aku paham banget di posisi yang ketika nggak ada temen gitu kan, kita saat skripsi atau aku kan waktu itu karya tulis ilmiah ya, sebutannya KTI. Jadi waktu ngerjain KTI itu ada di posisi yang masing-masing banget gitu ngerasa. Biasanya bareng-bareng nih segeng gitu kan. Tapi ternyata karena kita kan judulnya beda-beda segala macam, yang dicari juga beda, dosen-dosen pembimbingnya beda-beda. Akhirnya ngerasa berarti ini harus berjuang sendiri nih gitu. Iya, betul. Itu cukup stres juga sih. Pasti. Aku juga ngerasa pasti. tuh. Ya makanya dari awal harus dilatih, jangan cuma bisa bekerja atau belajar secara kelompok. Tim. Iya, tapi harus juga bisa menyelesaikan secara mandiri, secara individu gitu. Ya untuk dosen-dosen juga, kalau saya sih menasihati diri saya sendiri sebagai dosen, saya nggak akan cuma ngasih tugas untuk kelompok, tapi juga harus ada tugas individunya supaya melatih mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Tidak bergantung pada teman-teman kelompok dan tidak bergantung pada diskusi-diskusi dengan orang lain gitu. Semua harus bisa menyelesaikan hal itu gitu. Dan sebenarnya teman yang biasa kita sepergaulan gitu kan, bukan satu-satunya yang bisa ngasih kita masukan atau yang bisa bikin kita ngerjain skripsi salah satunya, tapi juga bisa cari referensi kan sebenarnya dari penelitian dulu. Ya itu lagi-lagi kan, tapi itu urusannya sendiri. Sumbernya. Nah itu dia. Ya itu sih yang paling dipupuk tuh mental. Iya, kesulitannya kalau udah terbiasa bareng-bareng, rame-rame, ketika suruh sendiri dia stres. Makanya harus dibiasakan jangan cuma bareng-bareng, tapi harus bisa sendiri juga. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman juga tergugah hatinya. Iya, dan gak terjebak di pola seperti itu ya, mudah-mudahan. Karena memang siklus pertemanan itu pasti akan terus mengecil, iya gak sih? Iya, betul. Sampai nanti setelah kuliah apalagi kan. Betul lah, kita setelah akan kuliah masing-masing gitu. lama-lama makin punya masalah sendiri-sendiri, harus menyelesaikan kehidupan masing-masing sendiri gitu. Jadi gak bisa selalu bareng-bareng gitu. Ya gampangnya sih kayak kita zaman SD temennya ada banyak banget, SMP banyak, makin banyak, SMA banyak, kuliah makin sedikit, kerja makin sedikit, ketika udah berumah tangga makin sedikit, mungkin temennya cuma tetangga gitu kan, karena bukan apa-apa, karena memang ruang dan waktu yang lumayan memisahkan gitu aja sih. Dan semua punya masalahnya sendiri-sendiri dan harus diselesaikan masing-masing gitu. Nah jadi mahasiswa teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsinya, mudah-mudahan tetap semangat gitu ya, karena gak ada kata terlambat lah untuk niat lagi gitu. Kalau misalnya memang masih ada waktu gitu ya, dan mudah-mudahan misalnya ada masalah, ada kendala juga bisa ada solusinya, ya kan? Betul. Oke, segitu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.